Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam ke-19. Sekali lagi para jamaah, kalau umur Ramadan ini 30 hari, 11 hari lagi bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirah Allah ini segera pergi, dan pergi tidak akan kembali lagi. Dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa menjumpai. Kalau umur Ramadan ini 29 hari, maka 10 hari lagi, saya tandaskan lagi 10 hari lagi, maka bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah ini akan segera meninggalkan kita. Meninggalkan, tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan sisa Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pol-polan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Supir boleh berganti, Pak. Boleh, Bilal boleh berganti, tapi trayeknya masih tetap, yakni menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, sholat tarawih pada malam hari ini ada kaitannya dengan surga, Pak. Sampean kalau bicara masalah sholat tarawih itu harus dengan puasa sekalian, Pak. Tidak berdiri sendiri. Sholat tarawih itu tidak berdiri sendiri, karena sholat tarawih itu ada ketika pada bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan itu nggak ada tarawih, Pak. Maka kalau kita berbicara masalah fadilah tarawih, puasa itu nututi, Pak. Hing terawih kita, yang terawih ke susu-susu, sing, Pak. Tidak, Pak. Orang yang melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, barokahnya sangat luar biasa. Termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjabarkan dalilnya. Sekarang dalil secara umum. Mari kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan, was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak tahu ngedabrus apa maning ngalore sing jen, apa maning omongane sing genah. Tidak, Pak. Ini was-shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berlaku adil, pokoknya sing tahu ngapusi lah. Kemudian was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar ketika ibadah. Ini saya lihat masih 7 baris, Mak. Tadi waktu buka tadi 11 baris. Mudah-mudahan yang buka-buka, yang jamaah bukan karena nasi, Pak, tapi karena memang kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenengan pertahankan. Jenengan termasuk orang-orang yang masuk dalam grand final. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar ketika diuji. Yang ketiga, sabar ketika menghindari kemaksiatan. Kemudian wal khasyiina wal khasyiat, orang yang khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk itu berat, Pak. Jadi orang tertentu yang khusyuk itu. Jadi kalau sampean kesusu-susu beribadah, ono penyakit nang atine kau. Oleh karena itu perlu perlu dibersihkan. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah, lebih-lebih bersedekah pada bulan suci Ramadan. Kemudian was-shaimina was-shaimat, orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Selesai belum? Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang yang menjaga kehormatannya,
Lalu wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang laki-laki dan perempuan yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang saya sebutkan namanya tadi itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Disiapkan oleh Allah, disediakan oleh Allah. Gampangnya ngomong, diweni door prize oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa door prize-nya? Ajrun azima, surga yang sangat agung. Jadi surga itu Pak hadiah Pak. Amal-amal kita itu enggak sumbut dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal ini berapa tahun sih? Selama nanti balasan Allah itu abadan abada. Saya melihat wajah-wajah sampean ini wajah-wajah surgawi semuanya ini. Mudah-mudahan sabar sampean beribadah ya. Sampean pertahankan. Kalau perlu besok istri sampean, anak sampean, jangan sampai tidak ada yang sampai tidak melaksanakan salat tarawih. Nanti Pak, istri-istri itu kalau dihisap, ketika hisapnya kurang, yang tanggung jawab itu suami Pak. Ojo gampang-gampang dadi wong lanang rek karepe dhewek pun kae. Tanggung jawabnya berat yang namanya bapak-bapak. Betapa banyak di akhirat itu nanti orang laki-laki sebagai seorang bapak sudah berada di teras surga, wurung mlebu surga Pak. Kenapa? Karena dituntut oleh anaknya. Betapa banyak suami-suami itu sudah berada di teras surga, wurung mlebu surga. Kenapa? Karena dituntut oleh istrinya. Ayo, kelendir kau nanti kai. Ojo macam-macam dadi wong lanang. Oleh karena itu ajak anak panjenengan, ajak istri sampean untuk beribadah bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalil umum. Sekarang dalil khusus yang berkaitan dengan orang yang baca Quran, berkaitan dengan orang yang melaksanakan sholat tarawih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu Pak terhadap 4 golongan. Ada 4 kelompok, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini surga rindu Pak. Kepada siapa itu? Yang pertama para jamaah sekalian, talil Quran. Pertama adalah orang-orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana yang saya terangkan kemarin, Ramadan dengan Al-Quran itu bagai suami dan istri. Ramadan dengan Al-Quran itu bagaikan gula dengan manisnya. Ramadan dengan Al-Quran bagaikan garam dengan asin-asinnya. Riko poso, riko terawih, tapi tidak menghatamkan Al-Quran. Seperti gula tapi tidak manis. Gula paran nih kau. Gula paran. Riko poso Ramadan terawih tapi sing maca Quran Pak, sing tahu ngatamno Quran Pak, itu seperti garam kehilangan asinnya. Paran, garam paran nih kau. Garam sing karu-karuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu kalau tidak kita menghatamkan sendiri, kita hatamkan secara tadarus. Kalau tidak secara tadarus, paling tidak kita jamin orang-orang yang khatmil Quran supaya kita min ahlil Quranil karim. Syukur-syukur kita khatam Al-Quran. Tidak 1 kali, tidak 2 kali. Di sini dulu Imam Masjid Baitur Rahman setiap hari Pak khatam Quran Pak. Namanya Kiai Haji Abu Bakar. Setiap hari. Subuh ngaji, asar khatam. Itu begitu terus yang saya tahu itu. Saya ki imamnya ceker-ceker kabeh guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mampu dengan ulama-ulama dahulu. Pertama yang dirindukan oleh Al-Quran itu, oleh surga itu adalah orang-orang yang baca Quranul Karim. Makanya sampean baca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Jangan disangka menjaga lisan itu pahalanya tidak luar biasa. Luar biasa Pak. Padahal hangaran rasan-rasan, hangaran omong-omong, hangaran gedabrus itu Pak, Masya Allah nikmatnya sangat luar biasa. Ibu-ibu itu Pak ada pengajian, ya gedabrus Pak. Saya lirik saja, ngomong ben 1000 kali bertemu, 1000 kali omong-omongan. Yang namanya ibu. Lawangi loro itu panan sangaraya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wa mut'imin ji'an, memberi kemakan terhadap orang-orang yang kelaparan. Orang yang namanya berbuka puasa itu para jamaah dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Riko para nekau bukan nang Amerika paling wedang teh paling dhuwur kowe. Nang kene ada stup, ada kolok, ada macam-macam mereka Pak. Ada wedang teh anget dan seterusnya. Jadi orang-orang yang masalah macam-macam yang diminum tadi itu. Tapi Pak, kata dokter, ini ada dokter Taufik ini.
Riko kok sing tahu tarawih nang kene, Pak. Nang di tarawih riko, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dokter saya, Pak. Kalau berbuka itu kata dokter Taufik itu jangan es dulu. Kalau bisa yang manis-manis, kalau perlu yang hangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kemudian wa mut'imit ta'am, orang yang memberi sedekah makanan. Baik pada waktu bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Kemudian yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Jadi sampean-sampean ini adalah wajah-wajah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa tuh mentalnya, kemudian prestisinya, terus kemudian awake, ya mental surga lah, Pak. Mental surga itu pakaiannya bagus, baunya harum, ojo kaosan nang kene, Pak, sini bener kan. Itu dalil secara khusus. Saiki dalil khusus yang berkaitan dengan tarawih pada malam ke-19. Mari kita sampaikan bocoran sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailati tasi'ata asrata. Adapun barokah salat tarawih pada malam yang ke-19, yarfa'ullahu darajatihi fil firdausi. Allah bakal ngangkat derajat, akan dinaikkan derajatnya orang-orang yang salat tarawih pada malam yang ke-19 ini diangkat derajatnya di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Surga, Pak, surga. Mudah-mudahan para jamaah Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik. Ini ada Dr. Taufik ya, ada taufik, ada hidayah. Taufik itu artinya dorongan yang membuat takwa, itu taufik, Pak. Hidayah itu tidak cukup, Pak. Hidayah itu petunjuk, tapi kalau tidak ada taufik orang tidak melakukan, Pak. Jarkoni, Pak, bisa ngajar sing bisa ngelakoni, Pak. Ngerti tak jarkoni kau? Jadi kalau hidayah itu petunjuk. Sakjane gede-gede bener, tapi sing dilakoni. Sakjane gede-gede salah, tapi diterjang. Tapi kalau yang namanya taufik, sudah tahu dia menghindari, sudah tahu dia mengerjakan, itu namanya taufik. Mudah-mudahan ini ada Dr. Taufik, bukan hanya namanya saja taufik, tapi betul-betul menjadi taufik yang betul-betul orang-orang yang peroleh taufik dan hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah ini diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tarawih ini berkurang, akan tetapi semakin bertambah, karena semakin bertubi-tubi Allah memberikan door prize, memberikan hadiah di Ramadan yang terakhir terhadap kulolan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan salat tarawih yang kita lakukan ini menjadi tambahan amal ibadah yang menjadikan kita semuanya nanti ketika hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik-baik diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu yang ringan yang salah-salah dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.